Kita mati-matian di dunia ini, kita berupaya berusaha dengan bahasa tentu kita dari berangkat pagi, kita pulang petang, sampai mungkin ketika kita berangkat anak kita masih tertidur, pulang kerja anak kita sudah tidur, dan seperti itu. Kita mati-matian, kita usahakan, ya kan, senggol sana, senggol sini, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tapi ternyata harta itu pun hanya sebatas penghias, hanya sebatas kebanggaan. Nah, ketika itu semuanya tidak ada apa-apanya. Lalu apa yang jadi renungan kita pagi ini adalah qala Allah Ta'ala fi kitabil karim asyraful qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasu kulluhum mayyitun illa 'alal ilmi wal 'amal salih. Layah al-hadis sadaqallahul adim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin was-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pejuang subuh Masjid Jami Al-Kahfi yang insyaallah semua yang hadir semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur tentunya hanya kepada Allah di pagi ini dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua di ayat yang ke-28, ini menjadi topik bagian renungan bagi kita di pagi ini. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan pesannya bagi kita semuanya. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu ingkar kepada Allah. Ini sesuatu yang menjadi tafakur bagi kita bahwa ini. Kenapa sih kita ini selalu ingkar kepada Allah? Padahal Allah menguatkan dengan ayat selanjutnya adalah wa kuntum amwat. Padahal kamu ini sejatinya adalah mati. Kita tidak langsung ojol-ojol langsung bisa hari ini duduk bersimpuh di halaman kebesaran Allah di masjid yang kita cintai ini. Karena kenapa? Karena kita selalu melalui satu fase dari kehidupan yang sudah kita lewati. Perjalanan kita hari ini, perjalanan yang menghantarkan bagaimana kelak suatu waktu, suatu saat nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kuntum amwatan fa ahyaakum, dari kematian ini kemudian Allah menghidupkan kita. Kematian kemudian Allah menjadikan kita ini diberikan kehidupan oleh Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat yang lain dari kematian dan kehidupan ini, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tidak biarkan kita diciptakan dari mati, dari hidup ini. Sejatinya liyabluwakum, Allah menguji ayyukum, kepada kita semuanya tidak terkecuali ahsanu amala, yaitu sebaik-baik amal kita, yang tentu amal ini diungkapkan perkara terkait dengan amal ini adalah sesuatu yang akan kekal, akan langgeng. Kenapa? Karena 3 perkara yang akan menyertai seorang yang wafat, yang meninggal. Fayarji isnaini wa yabqa wahidun, 2 perkara yang akan kembali. Wa yabqa wahidun, 1 yang akan menyertainya, itu tadi amal soleh. 2 yang kembali, keluarga. Betapapun keluarga termasuk saya di dalamnya.
mencintai, menyayangi, ternyata Allah lebih sayang, Allah lebih cinta. Keluarga mungkin hanya bisa menghantarkan ke tempat peristirahatan yang terakhir. Saat ketika kita hari ini ada di atas tanah, kita ada nanti di bawah tanah. Ketika yang kita cintai masuk ke dalam liang lahat, kubur namanya. Enggak lama kita di bawah, kita naik kembali. Kita mulai kembali merangkai sisa dari kehidupan kita. Lalu yang kedua, siapa yang akan kembali setelah kemudian keluarga adalah harta yang pernah kita usahakan. Kita mati-matian di dunia ini, kita berupaya berusaha dengan bahasa tentu kita dari berangkat pagi, kita pulang petang, sampai mungkin ketika kita berangkat anak kita masih tertidur, pulang kerja anak kita sudah tidur, dan seperti itu. Kita mati-matian, kita usahakan, ya kan? Senggol sana, senggol sini, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tapi ternyata harta itu pun hanya sebatas penghias, hanya sebatas kebanggaan. Nah, ketika itu semuanya tidak ada apa-apanya. Lalu apa yang jadi renungan kita pagi ini adalah wayabqa wahidun, satu yang kekal. Apa itu yang kekal? Adalah amal soleh yang hari ini sedang kita usahakan. Jadi kalau hari ini kita sama-sama bergerak untuk menuju masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk sama-sama menegakkan kalimatillah la ilaha illallah, kita bersujud, kemudian ya, hari ini kita bersilaturahim dengan Allah, kemudian sholat subuh berjamaah, itu bukan untuk siapa-siapa. Harapannya semoga langkah kita ke masjid, duduk kita di majelis ilmu ini, paling tidak ini menjadi amal bekal kita nanti. Sering barangkali yang terfikirkan bagaimana amal soleh ini akan menyelamatkan kita. Sampai Allah menguatkan terkait dengan amal soleh ini. Terutama di dalam surat Al-Kahfi di ayat yang ke-110. Bagaimana Allah menguatkan ayat ini? Faman kan yarju, siapapun yang yarju, yang berharap liqa'i rabbih, yang ingin berharap bertemu dengan Sang Khalik, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada syarat ketentuan yang berlaku ketika kita ingin ketemu dengan Allah. Apa ayat ini dikuatkannya? Faman kana yarju liqa'i rabbih falyamal amalan shalihan. Ternyata kita ingin ketemu dengan Allah pun tidak cukup kecuali dengan bekal amal saleh kita. Jadi pilihan kita hari ini, semoga Allah menguatkan kita, memberikan kepada kita keistiqomahan untuk terus-menerus menjaga amal-amal kebaikan ini. Dan habit atau kebiasaan orang-orang yang beriman itu adalah salah satu di antaranya adalah menegakkan salat subuh berjamaah di awal waktu. Ada sesuatu yang hilang ketika kita ketinggalan masbuk ataupun ketinggalan kita berjamaah. Dan amalan-amalan ini adalah amalan-amalan yang selalu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita sejarah kita ungkapkan bagaimana Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Bahkan sekalipun ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakit, Rasulullah masih bisa dimakmun di belakang para sahabat-sahabat yang terbaik. Jadi untuk alasan apa lagi kalau setiap hari kita tidak lakukan amal saleh? Kenapa? Ini bagian dari strategi hidup kita. Apa strategi hidup kita? Tidak lain menjadikan seluruh aktivitas hidup kita dari mulai kita bangun sampai kita tidur itu harus jadi nilai ibadah. Itu strategi kita. Mungkin hari ini kita setelah kajian kita bercengkrama, apakah kita di pekan depan apakah kita masih bisa bercengkrama ataupun kita masih bisa silaturahim? Allah alam. Itu kita hanya barangkali punya rencana dan cita-cita. Maka strategi bagian hidup kita selalu melakukan amal kebaikan, amal soleh.
yang itu semuanya amal ini akan kembali kepada diri kita. Allah tidak butuh, kita yang butuhkan Allah. Andaikan semuanya makhluk di kolong langit ini ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ini cukup sudah bagi kita pelajaran bagaimana kaum Samud, kaum yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah turunkan Nabi Shalih alaihissalam. Lalu kemudian dia ingkar lagi kepada Allah. Allah habiskan generasi kaum Samud. Lalu kemudian kaum Ad yang kemudian Allah turunkan dengan Nabi Hud alaihissalam. Demikian juga mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bagi kita. Betapa mereka dibinasakan dengan segala kelakuannya, dengan segala perbuatannya. Tapi hari ini bagaimana Yahudi laknatullah masih berkuasa di jagat raya ini. Ada waktunya, ada saatnya nanti akan dihabiskan seiring dengan adanya hari kiamat. Nah, oleh karenanya para jamaah yang Allah muliakan, poin yang ingin saya sampaikan hari ini, renungan bagi kita semuanya, cukuplah kematian ini menjadi satu pelajaran, menjadi satu ibroh. Betapapun kita hari ini begitu menyayanginya, mencintainya, Allah ternyata punya rencana lain. Bisa jadi karena gambaran orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah adalah gambaran ketika dia pulang kepada Allah dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan bahagia. Kenapa bahagia? Karena sudah sekian lama dipisahkan dengan kekasihnya. Ya kan? Sampai kemudian bahagia ketika dia akan bertemu dengan kekasihnya. Lalu orang yang mencintainya, keluarganya, sahabatnya, menangis. Itu gambaran orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah, pertanyaan bagi kita kelak nanti, kita ingin ketika kita pulang kepada Allah dalam keadaan bahagia, dalam keadaan tersenyum. Kenapa? Karena kita sudah rindu dengan Sang Khalik yang menciptakan kita. Sementara keluarga yang selalu mencintai kita, mereka menangis atas kepergian kita. Itulah kematian yang indah. Jangan sampai kita terbalik. Ketika kita pulang kepada Allah, kita dalam keadaan menangis. Lalu sebaliknya orang yang ditinggalkan, mereka tertawa bahagia atas kepulangan kita. Ini gambaran orang yang mati dalam keadaan su'il khotimah. Maka Rasul mengajarkan kepada Ibnu Abbas bagaimana doa yang dilantunkan kita pada Allah Subhanahu wa taala supaya wafat kita dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan yang baik dan aku berlindung dari kematian yang kurang baik. Nah, inilah renungan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semuanya kemudahan saat ketika kita nanti wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma hawil alaina fi sakatul maut. Allah memudahkan kita ketika kita dalam keadaan sakatul maut. Demikian yang sampaikan. Mohon doa yang terbaik untuk istri yang tercinta. Hari kemarin 7 hari berlalu kepergiannya. Semoga almarhumah diberikan kenikmatan dan kuburnya, dan kami keluarga meneruskan kebiasaan baiknya dan diberikan kemudahan untuk bisa menatap kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Summa illa rohi khususan jadi Rasidah binti Idina Abidin ala hadiah hukum soleh assalamualaikum jabat bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.